Halo guys, perkenalkan saya Via Guziana Sari. Kali ini saya akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Yang perlu kita teman-teman ingat bahwasanya persamaan dasar akuntansi itu yaitu aktiva sama dengan pasiva. Aktiva ini sama dengan aset, sedangkan pasiva sama dengan utang ditambah modal. Oke, selanjutnya aset terdiri dari kas, bank, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, kendaraan, tanah, dan gedung, serta aset lainnya. Selanjutnya, utang. Utang terdiri dari utang usaha, utang wesel, utang bank, dan sebagainya. Selanjutnya, yang perlu teman-teman ingat bahwasanya modal itu terdiri dari modal pemilik. Oke, kita masuk ke contoh soal, yaitu Tuan Anton membangun usaha konveksi dengan nama Usaha Konveksi Abadi. Berikut transaksi-transaksi usaha Tuan Anton selama bulan November. Yang pertama, tanggal 1 November, Tuan Anton menyetorkan kas sebesar 1 juta, perlengkapan 600.000, peralatan 800.000 sebagai modal awal. Tanggal 3 November diterima pendapatan menjahit seragam sekolah yaitu sebesar 1.500.000, dan tanggal 10 November Tuan Anton ini membayar gaji pegawai selama 1 bulan yaitu sebesar 500.000. Tanggal 15 November diterima pendapatan menjahit pakaian dinas yaitu sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 30 November dibayar biaya listrik dan air yaitu sebesar 200.000. Dan yang terakhir tanggal 30 November juga yaitu diambil kas untuk keperluan pribadi Tuan Anton sendiri sebesar 500.000 rupiah. Oke, contoh soal ini maka yang perlu teman-teman buat dulu yaitu judulnya yaitu Usaha Konveksi Abadi dan persamaan dasar akuntansi, dan periodenya juga November 2024. Kemudian dari contoh soal tadi didapatkan tabel aktiva sama dengan pasifanya yaitu terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal, dan modal Tuan Anton serta keterangan. Oke, sekarang tanggal 1 November Tuan Anton menyetorkan kas sebesar 1 juta, perlengkapan 600.000, peralatan 800.000 sebagai modal awal. Maka yang perlu teman-teman buat yaitu tanggalnya berarti kan tanggal 1 November. Kemudian kasnya bertambah 1 juta. Kemudian perlengkapan bertambah 600.000, peralatan bertambah 800.000. Dan totalnya menjadi modal, yaitu teman-teman jumlahkan saja 1 juta ditambah 600.000 ditambah 800.000, maka totalnya 2.400.000. Kalau seperti ini biasanya keterangannya yaitu modal awal atau setoran modal awal. Selanjutnya yang kedua, tanggal 3 November diterima pendapatan menjahit seragam sekolah sebesar 1.500.000. Maka kalau seperti ini kan kalau ada kata-katanya diterima, maka kasnya pasti bertambah. Kita buat tanggal 3 November, yaitu kas bertambah 1.500.000 dan modal bertambah 1.500.000. Maka keterangannya yaitu pendapatan. Selanjutnya, teman-teman jumlahkan 1 juta ditambah 1.500.000, maka 2.500.000, 600.000, kemudian peralatan 800.000, dan modal Tuan Anton juga teman-teman tambahkan yaitu 2.400.000 ditambah 1.500.000 yaitu 3.900.000. Selanjutnya, tanggal 10 November dibayar gaji pegawai selama 1 bulan sebesar 500.000 rupiah. Kalau ada kata-kata dibayar, maka kasnya pasti berkurang. Kalau di sini itu kita buat tanggal 10 November, kas berkurang berarti kita di dalam kurung
atau negatif juga boleh, namun biasanya diberi tanda kurung. Kas 500.000 berkurang, kemudian modalnya juga berkurang 500.000, dan keterangannya beban gaji. Selanjutnya kita jumlahkan lagi, yaitu 2.500.000, penjumlahan kan dikurang berarti 500.000, 2 juta, kemudian perlengkapan 600.000, peralatan 800.000, dan modal Tuan Anton yaitu 3.900.000 dikurang 500.000, maka jawabannya 3.400.000. Selanjutnya, tanggal 15 November, diterima pendapatan menjahit pakaian dinas yaitu sebesar 2 juta rupiah. Maka kita buat 15 November, yaitu kasnya bertambah 2 juta dan modal Tuan Anton juga bertambah 2 juta dan keterangannya pendapatan. Selanjutnya kita jumlahkan lagi, berarti kan kasnya bertambah 2 juta tambah 2 juta kan 4 juta. Kemudian perlengkapan tetap 600.000, peralatan tetap 800.000, dan modal usaha juga bertambah 5.400.000. Selanjutnya, tanggal 30 November dibayar beban listrik dan air sebesar 200.000. Maka kita buat tanggalnya 30, kemudian kasnya berkurang. Kalau ada kata-kata membayar berarti kas berkurang, maka di dalam kurung 200.000, dan juga modal berkurang 200.000. Keterangannya beban listrik dan air. Selanjutnya, teman-teman jumlahkan lagi, 4 juta dikurang 200.000 maka 3.800.000, perlengkapan tetap 600, peralatan 800, kemudian modalnya berkurang juga 5.200.000. Yang terakhir yaitu tanggal 30 November, diambil kas untuk keperluan pribadi sebesar 500.000 rupiah. Maka kalau diambil kas berarti kan itu namanya prive. Dan kalau diambil kas dari perusahaan otomatis kan kasnya berkurang, maka ditandakan dengan kurung 500.000, kemudian modalnya juga berkurang 500.000. Maka kita jumlahkan lagi, 3.800.000 dikurang 500.000 maka 3.300.000, 600-nya perlengkapan, kemudian peralatannya 800.000, serta modal usahanya kita kurangkan 5.200.000 dikurang 500.000 berarti kan 4.700.000. Maka kalau persamaan kita benar, maka kita harus menjumlahkan antara aktiva dan pasiva. Dimana di sini kan aktivanya 3.300.000 tambah 600 tambah 800 berarti kan 4.700.000. Untuk pembelajaran hari ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.